Segala puji bagi Tuhan, kita boleh ada pagi hari ini dengan tubuh sehat. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah online, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk takhta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Oleh darah Yesus tertolong, oleh darah Yesus tertolong. Haleluya, haleluya. Kita akan mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kembali kita ada dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang hadir memiliki satu kekuatan dan keyakinan yang kokoh, yang didasarkan pada kehidupan kita melekat dengan Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Saudara, pada hari ini kita akan makan dan minum tubuh darah Kristus sebagai satu peringatan mengingat pengorbanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah terbatas. Di saat kita bersekutu saat ini, mari kita menyatu di dalam iman. Kita percaya lawatan Tuhan pagi hari ini menjadi bahagian kita. Apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang sedang kita gumuli, kita percaya di dalam Tuhan ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Mari kita panjatkan setiap permohonan dan setiap harapan kita kepada Tuhan. Yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Kembali kami ada dalam satu persekutuan, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain. Kami ada menghadap hadirat-Mu. Kami mengharapkan kehadiran Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber penolong bagi kami, mujizat dan kemenangan bagi kami. Tolong kami Tuhan, lewat firman Allah yang kami dengar, menjadi sumber pertolongan dan memberikan kepastian
dalam perjalanan hidup kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami dengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Fatsal 46 ayat 2-3 berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Di saat kita diperhadapkan dengan satu situasi dan kondisi yang akan mengancam keselamatan, dan kita tahu bahwa apa yang sedang kita hadapi bisa memberikan satu dampak yang sangat menyakitkan dalam hidup kita, maka kita akan berusaha dengan segala usaha dan kemampuan kita untuk mencari tempat perlindungan. Terkadang saya mendengar kesaksian dalam perjalanan anak-anak Tuhan dalam tugasnya sebagai pelaut. Mereka menceritakan di saat mereka dalam perjalanan seringkali menghadapi perjalanan di luar prediksi yang bisa mengancam perjalanan dan semua yang berada di dalam kapal. Ada pemberitahuan, ada peringatan. Beberapa jam lagi akan ada badai, akan ada gelombang yang sangat keras menghadang perjalanan kapal. Saya mendengar dan saya mengikuti cerita tersebut. Saya bertanya kemudian apa yang harus dilakukan. Maka dia berkata, dengan segala upaya mencari tempat yang aman, membawa kapal di tempat yang aman. Kalau ada pulau yang terdekat akan berusaha berlindung di balik pulau tersebut. Dan mereka mendapat perlindungan. Saudara, contoh berikutnya, saya mendengar suatu kesaksian dari sahabat saya di Amerika. Dia berkata suatu saat dia berada di tempat keluarga istrinya dan mendapat peringatan agar setiap masyarakat yang ada di kota itu segera mencari perlindungan. Dia melihat di jalanan begitu banyak orang memperhatikan tornado yang jaraknya masih puluhan kilometer jauhnya. Sepertinya mengabaikan peringatan untuk segera berlindung. Keluarga sahabat saya ini, mereka langsung mencari tempat perlindungan. Di bawah gedung rumah mereka ada bunker di mana tempat berlindung dari tornado atau badai yang sering melanda kota tersebut. Yang terjadi adalah
dalam beberapa jam kemudian terjadi kerusakan yang sangat hebat. Terjadi begitu cepat. Di saat mereka keluar, badai tornado telah berlalu. Ada tangisan-tangisan. Ada korban-korban. Dan dia menceritakan, dia berterima kasih karena dia berada di satu tempat perlindungan yang aman. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca, Daud berkata, dalam perjalanan hidupnya, pernah dia mengalami satu masalah. Dia berkata, seandainya aku mempunyai sayap, aku akan terbang jauh dari tempat ini. Karena situasi yang sedang dia alami, keadaan yang sedang dia alami, yang dialami oleh keluarganya, sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Dan dia berkata, saya ingin lari, saya ingin berlindung. Kemana aku harus berlindung? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat yang kita baca, Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat memberikan kekuatan. Tempat perlindungan yang kokoh. Tempat perlindungan yang memberikan kepastian. Tempat perlindungan yang tidak dapat dihancurkan, dirusak oleh apapun, oleh persoalan apapun, oleh tantangan apapun. Dan Tuhan berkata, berlindung kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sebelum terlambat, untuk selalu berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini dan apa yang kita akan hadapi hari-hari ke depan, Tuhan berkata, Dia adalah penolong dalam kesesakan. Dia adalah penolong dalam kesulitan. Dia adalah penolong dalam kegagalan. Dia adalah penolong di saat kita putus asa dan tidak berdaya. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan pemulihan untuk dapat melewati berbagai tantangan dalam perjalanan hidup kita. Ayat berikut berkata, Tuhan memberikan kita satu kekuatan yang baru, sehingga apa yang kita hadapi kita tidak merasa takut. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, keadaan ekonomi berubah. Apa yang kita saksikan, perubahan yang begitu cepat, perubahan yang sangat mengerikan, menakutkan, menjadi pemandangan tiap-tiap hari di mana kita berada dan kita mendengar. Bisa berubah. Saya tidak jabarkan lebih jauh, tapi Tuhan berkata, sekalipun bumi berubah, keadaan berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, ada persoalan-persoalan yang membuat goncangan-goncangan di dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai aspek hidup kita. Tapi Daud berkata, aku tidak takut, karena Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Daud juga berkata, karena Allah sebagai penolong sangat terbukti. Dan juga dia berkata, dalam tekanan dan pencobaan, Dia adalah benteng kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Untuk menikmati hidup seperti dalam ayat dan pengalaman jalan hidup Daud, maka kita melihat di dalam kitab Mazmur Fatsal 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Berarti untuk mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan pertolongan yang dapat melewatkan kita dan memberikan kita kemenangan, pertolongan dalam perjalanan hidup hari ini dan sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kita adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan kita dalam menghadapi berbagai tantangan di depan. Saat ini kita sedang berada di dalam PPKM darurat, di mana semua aktivitas dibatasi. Tapi Tuhan berkata, kita dekat dengan Tuhan. Ada keselamatan. Tuhan menjanjikan keselamatan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi suami istri, anak-anak kita. Apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang sedang membungkus hidup kita, yang sedang datang dalam hidup kita, Tuhan menjanjikan di dalam Tuhan ada ketenangan. Karena Dia yang mampu menghentikan badai. Di saat murid-murid berada dalam perjalanan di laut, kapal mereka tergoncang dengan keras, kapal mereka hampir tenggelam, ada ketakutan yang luar biasa. Di saat mereka berseru kepada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam perahu perjalanan hidup mereka. Tuhan bangkit, Tuhan bangun, dan Tuhan berdiri di depan mereka. Tuhan menghentikan badai, Tuhan membuat mereka menjadi tenang, perjalanan menjadi tenang, hidup mereka menjadi tenang. Saudara sekalian, ayat ini juga berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, di saat melihat, menyaksikan, dan mungkin mengalami tantangan-tantangan itu merupakan pergumulan yang sangat berat dalam hidup pribadi, bahkan keluarga kita, umat Kristen dan umat manusia saat ini. Ada perbedaan orang yang berlindung di dalam Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, yang selalu hidup dengan Tuhan adalah mereka tidak akan goyah. Dalam ayat ini dikatakan, aku tidak akan goyah. Karena Tuhan menopang, Tuhan hadir menjadi sumber penolong, kekuatan, mujizat dalam hidup saudara dan saya. Tuhan adalah Allah yang setia, adalah Allah yang selalu memperhatikan, mendengar, dan selalu tepat waktu menolong saudara dan saya. Tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Dia akan membuat segala sesuatu di depan kita. Kita akan melihat terang benderang di depan kita. Kita akan melihat segala berkat pertolongan kuasa Allah menyertai perjalanan hidup kita sekalian. Perjalanan usaha pekerjaan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Dalam ayat ini berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita simpulkan saudara, betapa kemenangan itu menjadi milik kita. Kehidupan kita akan berubah karena kita dekat dengan Tuhan, dan hidup kita akan menjadi tenang. Apa yang kita lihat dan kita dengar tidak mampu menggoncang hidup kita, tidak mampu membuat kita takut. Kedua, karena Dia adalah keselamatanku, adalah benteng kehidupan kita. Tuhan berkata, di saat kita beraktivitas siang dan malam, malaikat Tuhan adalah benteng menjaga saudara dan saya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat, Dia adalah pengendali kehidupan saudara dan saya. Sebab itu tetap melekat dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Kita akan punya kekuatan, kita akan punya mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan melewati hari-hari. Mulai saat ini, sepanjang hidup kita selalu melihat pertolongan Tuhan. Saudara sekalian,
kita akan makan minum tubuh dan darah Kristus. Menjadi peringatan kepada kita sekalian untuk selalu mengingat Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Tuhan sebagai penyembuh. Dia berjanji Dia akan mendatangkan kesehatan. Dia berjanji Dia akan datang membawa kesembuhan. Dia berjanji akan membawa kehidupan berkelimpahan dalam segala perkara. Imani bahwa Yesus cintai Dia, dekat selalu dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi tenang dan kita tidak akan goyah. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan makan dan minum tubuh darah Kristus sebagai satu penyerahan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita dengan iman. Di saat saudara makan dan minum tubuh Kristus, ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan, oleh darah Yesus. Semua persoalan dihancurkan oleh Tuhan. Di dalam darah Yesus ada kemenangan. Kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan dan kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat darah Kristus di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami anak-anak tebusan-Mu. Kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah pagi hari ini dengan kekuatan dan tubuh yang sehat Tuhan karuniakan. Kami dapat beribadah dan mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup pribadi kami. Tuhan adalah penolong dalam semua persoalan yang kami hadapi, dalam semua perjalanan hidup kami, rohani kami, jasmani kami, ekonomi kami. Tuhan adalah penolong, tempat perlindungan kami, dan kami bersyukur atas semua janji setia Tuhan dalam hidup kami yang sangat terbukti. Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah yang akan menolong kami melewati hari-hari yang syarat dengan tantangan, dengan virus yang mengganas ini. Tuhan yang melepaskan kami, Tuhan yang menghancurkan semua kekuatan, sakit, penyakit akibat virus ini. Tuhan hancurkan, kami berdoa dalam nama Yesus, lalukan dari bangsa kami,
Lalukan Tuhan, angkat, hancurkan Tuhan penyakit ini. Jauh dari hidup kami anak-anak tebusan-Mu, dari gereja Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang memegang hidup kami. Di dalam tangan-Mu ada kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang bagi kami. Dan jadikan kami saksi untuk selalu melihat pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan, menyertai semua kami jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Engkau kawali, Engkau lindungi, dan jauhkan kami dari segala pencobaan kuasa gelap yang mengganggu, orang-orang jahat. Bahkan semua sakit penyakit Tuhan sudah lalukan. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Yesus ada kemenangan. Karena kami selalu berlindung di dalam Tuhan, kami selalu dekat dengan Tuhan, kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan atas jamahan dan mukjizat Tuhan bagi kami, yang terjadi bagi kami saat ini, bahkan menyertai kami selama-lamanya. Kami akan akhiri semua rangkaian ibadah. Tuhan, dengar doa kami. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Yesus Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya.